subur. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulang. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang benar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10. Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil pemberontakan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanak pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rangkap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah dibebaskan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Haleluya.
Bacaan utama kita Markus 10 ayat 35 hingga 45. Firman Tuhan berbunyi demikian. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku berbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah disediakan. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Teman-teman, berbahagialah kita yang mendengar dan dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Kuris semangat Tuhan. Bapak Ibu beserta adik-adik dan para pemuda yang sama-sama kita dikasihi oleh Tuhan, dari firman yang kita baca tadi, saya berpikir begini, jangan-jangan dulu presiden pertama kita, Soekarno, pernah mengutip ayat tadi. Cuman tidak persis seperti ayat itu ditampilkan di halayak ramai, tetapi dalam bentuk agak puitis gitu kan, pantun, seperti pantun, yaitu yang dia katakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit dan rendahkanlah hatimu serendah mutiara di dasar laut. Saya berpikir ini ada hubungannya dengan ayat tadi. Jadi kalau kita kaitkan dengan Menara Babel, mereka bercita-cita membangun sebuah bangunan yang sampai menjulang ke langit, tapi mereka tidak merendahkan dirinya, cita-citanya tinggi. Sama dengan ada hubungannya lah dengan saya berpikir seperti ini. Tapi ya mudah-mudahan aja itu beliau mengutip dari ayat tadi. Dan yang kedua, ada seorang sopir, ini ilustrasi mengenai firman Tuhan yang kita baca tadi. Gambar pertama. Ya. Ini ada seorang sopir membawa truknya melewati jembatan. Tapi kalau dipaksakan itu nyangkut. Gambar kedua.
jembatan hancur, truknya juga hancur. Nah, dia tidak berusaha bagaimana supaya truk tersebut bisa lewat tanpa ada resiko. Tentunya dia karena sedikit saja perbedaan tingginya jembatan dengan truk tersebut, seharusnya berpikir dikepesin aja badannya sedikit, karena mungkin beberapa senti aja dikepesin badannya sedikit semuanya baru bisa dia lurus. Nah, artinya apa? Bahwa apapun yang kita miliki, setinggi apapun jabatan atau apapun itu namanya, sesuai dengan firman Tuhan tadi, kalau kita tidak merendah menjadi pelayan, itu bakal tidak ada artinya. Seperti itulah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Adakah di antara kita tidak mau untuk dihormati oleh orang lain? Adakah di antara kita tidak mau dilayani? Sudah barang tentu semua orang itu ingin dihormati, ingin dilayani, ingin disegani, ingin punya jabatan tinggi, ingin berlimpah harta, dan lain sebagainya. Itu manusiawi. Kehormatan bisa banyak cara dilakukan oleh seseorang supaya dihormati dan disegani. Ada banyak cara. Secara alami seseorang tidak akan pernah menginginkan harga dirinya diremehkan atau direndahkan. Tidak ada manusia seperti itu. Bahkan seseorang bisa saja nekat melakukan kekerasan sampai dengan pembunuhan hanya karena merasa harga dirinya dilecehkan. Ada banyak beberapa suku di Indonesia yang harga dirinya tidak boleh direndahkan. Ada banyak suku. Di antaranya suku di Sulawesi Selatan, di Sumatera Utara, ada suku Karo. Nah, kalau mereka dilecehkan itu langsung main balik. Tetapi usaha yang dilakukan oleh manusia di dalam mencapai tujuannya, menjaga dan menginginkan kehormatannya sebagai manusia, ada dengan jalan yang benar, tetapi ada juga dengan jalan yang salah. Lalu kehormatan seperti apa sebenarnya yang kita kejar dan bagaimana untuk mencapainya? Sebagaimana anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes mencoba meminta kepada Yesus kemuliaan dari kuasanya. Yakobus dan Yohanes mendekati Yesus dan berkata kepada Yesus, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan yang kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Dari permintaan ini kita dapat memahami jawaban daripada Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kau minta." Sebenarnya yang mereka minta adalah atas dasar ketidaktahuan maksud dan tujuan keberadaan mereka ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi maksud mereka adalah atas dasar keinginan duniawi, sebab kedatangan Yesus bukanlah untuk membagi-bagikan kursi kehormatan, tetapi justru sebaliknya, harus ikut di dalam penderitaan kesengsaraan Yesus. Kalau anak-anak sekolah bilang, belajar di sekolah, no crown without cross, tidak ada mahkota tanpa penderitaan. Jadi harus ikut menderita dan harus lebih dahulu melayani, sebab Yesus datang bukan untuk dilayani,
tetapi untuk melayani. Ini banyak orang perusahaan ini banyak mengutip ini ayat Alkitab. Not to be served, but to serve. Tidak untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Banyak sekali perusahaan mengutip ayat Alkitab. Tidak untuk dilayani, tetapi untuk melayani. BRI melayani dengan sepenuh hati. Banyak perusahaan-perusahaan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Yakobus dan Yohanes lupa akan perkataan Yesus sebelumnya? Itu sebelum di ayat 35 itu, di ayat 34 Yesus berkata di situ bahwa ia akan diolok-olok, diludahi, disesak, bahkan dibunuh, dan sesudah 3 hari dia akan bangkit. Mestinya Yakobus dan Yohanes itu meminta ini setelah Yesus bangkit. Karena sebelumnya sudah dikatakan, aku akan dibunuh, disesat, diludahi, tetapi bangkit pada hari ketiga. Lupa mungkin dia. Tapi kita tidak bisa menyalahkan Yakobus dan Yohanes. Banyak saya putar di YouTube itu, Markus 10 ayat 35 sampai 45, hampir semua hamba Tuhan menyalahkan Yakobus dan Yohanes. Padahal dia bilang, kasihlah aku di sebelah kanan, si Yakobus di sebelah kirimu. Bukan begitu kalimatnya. Perkenankanlah kami itu ada 10 orang lagi, 12 murid. Dia katakan kami. Tapi saya bukan menyalahkan para pengkhotbah atau para pendeta yang berkhotbah seperti itu. Mungkin dia ada unsur lain mungkin menyatakan seperti itu. Namun walaupun demikian, Yesus tidak begitu saja menyalahkan permintaan Yakobus dan Yohanes tadi. Sebab tempat kemuliaan yang mereka minta itu ada memang dan dapat diberi dan bisa diterima siapa yang memintanya. Akan tetapi tempat kemuliaan yang ada dalam pikiran Yohanes dan Yakobus tidak sama dengan tempat kemuliaan yang hendak diberikan oleh Tuhan. Lantas firman Tuhan yang kita dengar saat ini, apa korelasinya dengan kita? Bisa saja kita seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam naskah, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Bisa saja seperti itu. Kita menjadi Kristen, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan kita menjadi pelayan yang aktif di gereja. Namun misi dan visi kita mengikuti Tuhan Yesus berbeda dengan visi dan misi Tuhan Yesus untuk menuntun hidup kita. Akibatnya kita selalu kesulitan untuk memahami pekerjaan Tuhan dalam hidup kita ini. Kita sulit untuk memahaminya. Tujuan kita melayani Tuhan hanya untuk kehormatan, jabatan, kenikmatan duniawi. Saya rasa kita semua sepakat bahwa kita sudah salah jalur. Sebab Tuhan memanggil kita, menuntun kita adalah untuk mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Perkataan Yesus yang kedua, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah disediakan. Mau menerima tempat kemuliaan. Tuhan Yesus melalui jawabannya memberikan bahwa tempat kemuliaan itu ada dan akan diberikan. Sama seperti Tuhan Yesus katakan, mintalah
maka akan diberikan kepadamu. Kita pasti akan menerima jika yang kita minta itu adalah permintaan yang sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Jika yang kita minta itu hanya untuk memuaskan nafsu dunia kita, hanya untuk memenuhi keegoisan kita, atau hanya untuk memenuhi keserakahan kita saja, Tuhan akan memberikan kepada siapa yang berhak menerimanya. Artinya apa? Tidak ada yang salah apabila kita meminta harta yang berlimpah kepada Tuhan. Namun, apakah kita mau berjanji kepada Tuhan jika harta itu kita pakai untuk pelayanan Tuhan, pelayanan kepada Tuhan? Tidak ada yang salah juga jika kita meminta memberkati pekerjaan atau usaha apapun, mau beternak, mau bersawah, mau berkebun, bertukang, apapun. Tidak ada yang salah jika kita meminta untuk diberkati. Namun, apakah kita mau berjanji juga kepada Tuhan akan memakai pekerjaan dan usaha kita itu menjadi pelayan yang kudus di hadapan Tuhan? Tuhan pasti akan memberikan ketika kita memiliki tujuan yang seturut maksud dan rencananya. Perkataan Tuhan Yesus yang ketiga, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Nah, kita ini ditembak ini, firman Tuhan ini. Kita para majelis ditembak. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Barang siapa yang mau melayani, hendaklah melayani lebih dahulu. Cara untuk mencapai kemuliaan yang berasal dari Tuhan tentunya bukan dengan aturan main secara duniawi. Ini bukan aturannya, bukan kita yang buat. Namun harus dengan aturan main yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Pasti tidak bisa dirubah. Harus Tuhan yang membuat aturannya. Siapa yang mau menjadi yang pertama harus mau menjadi yang terakhir. Siapa yang mau menjadi yang terbesar harus mau menjadi yang terkecil. Kalau orang Inggris bilang, wants to be blessed must want to be blessing. Siapa yang mau diberkati harus mau menjadi berkat. Siapa yang mau diberkati harus mau menjadi berkat.